Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu, wabarakatuh. silakan duduk. Selamat datang ini di ruang mediasi atau di ruang mediator. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Andi Wijawan Sarjanahukum. Di sini saya ditugaskan menjadi mediator dalam perkara cerai ibu dan bapak ya. Belum kita mediasi, sedikit ingin saya menyampaikan bahwa apa itu yang disebut dengan mediasi ya. Jadi mediasi ini adalah proses penyelesaian perkara atau sengketa melalui perundingan atau dalam bahasa Islamnya adalah musyawarah yang dibantu oleh pihak ketiga. Dalam hal ini pihak ketiga adalah saya adalah mediator dan bapak. Tapi perlu diketahui juga di sini saya sifatnya netral ya Pak ya. Saya tidak memihak ke ibu, tidak memihak ke bapak. Saya ada di tengah-tengah, tapi anggaplah saya sebagai saudara atau keluarga. Sedikit ingin saya sampaikan bahwa semua jenis perkara, terutama cerai gugat yang ada di pengadilan agama ini, wajib melakukan mediasi sebagaimana di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Nah, dalam hal ini apabila tidak dilaksanakan mediasi, maka perkara tidak dapat dilanjutkan. Begitu ya Pak ya. Oke. Dan kemudian selain itu saya sampaikan bahwa di dalam hal mediasi ini ada keuntungan-keuntungan tersendiri. Yang pertama, mediasi itu sifatnya sederhana, cepat dan biaya ringan. Lebih efisiensi karena waktu lebih singkat dibanding persidangan-persidangan yang dilalui. Seandainya dan mudah-mudahan jika di dalam mediasi ini berhasil, maka persoalan telah selesai, menemui jalan keluar, menemui titik temu, tidak harus melaksanakan persidangan melalui gugatan, jawaban, replik, duplik, menghadirkan saksi, membuat kesimpulan, menunggu putusan hakim. Nah, hal-hal seperti itu tidak akan terjadi jika mediasi ini berhasil. Begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mediasi ini sangat hemat dalam pembiayaan, hemat biaya. Pada umumnya biaya yang dikeluarkan untuk mediasi ini tidak semahal biaya dalam melalui proses persidangan. Contohnya di dalam persidangan Bapak Ibu harus menghadiri sidang di tanggal yang sudah disesuaikan majelis hakim. Datanglah ke pengadilan. Secara ekonomi, secara material, belilah BBM, belum lagi nanti uang makan, belum lagi nanti menyita waktu yang seharusnya untuk kerja tidak untuk kerja. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian tadi yang ketiga, kerahasiaan Bapak Ibu atau privasi ya dijamin aman, tidak akan bocor, insya Allah tidak akan bocor. Masalah Bapak Ibu itu dijamin aman. Pokoknya di sini fokus pada mencari solusi, win-win solution istilahnya seperti itu ya. Dan ini sangat memungkinkan untuk bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa tanpa memperburuk hubungan. Ini harapan mediator. Kemudian yang keempat, hasil mediasi ini sangat memuaskan. Kenapa? Karena di sini sifatnya tidak ada putusan yang menghukum atau memisahkan kalian berdua jika berhasil. Tidak ada yang dikalahkan, tidak ada yang dimenangkan, tapi adanya kesepakatan mufakat. Kesepakatan, sama-sama sepakat, sama-sama mendapatkan jalan keluar dan tidak ada saling rasa membenci. Itu harapan kami selaku mediator. Kemudian yang kelima, di sini saya mediator tidak dapat
memaksakan putusan. Apa yang dikehendakkan bapak atau ibu, kami tidak bisa memutuskan. Ya, keputusannya nanti ada di bapak dan ibu. Itu ya kira-kira. Nah, sebelum itu ada sanksi ya bapak ibu, bagi para pihak, bagi penggugat, bagi tergugat, itu ada sanksi apabila bapak dan ibu tidak kooperatif. Nah, untuk ibu selaku penggugat, jika itu tidak kooperatif, tidak datang dalam agenda atau mediasi yang sudah ditentukan oleh majelis hakim, ini karena kita mediasinya di kantor pengadilan agama gitu ya. Nah, maka bagi penggugat yang tidak kooperatif, perkara tidak dapat dilangsungkan. Itu bagi penggugat, bagi bapak, bagi penggugat yang tidak kooperatif atau tidak beretikat baik, maka dapat dikenai sanksi berupa denda membayar biaya mediasi ini. Sebelum kita mediasi, saya ada aturan main ya Bapak Ibu yang harus disepakati ya. Saya sedikit akan menjelaskan aturan mainnya. Yang pertama, Bapak dan Ibu mempunyai hak untuk bicara. Ibu, saya beri waktu untuk berbicara, menjelaskan duduk persoalan. Bapak, saya beri waktu untuk berbicara, menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi dalam persoalan ini ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada hak mendengar. Nah, di sini saya selaku mediator meminta atau berharap kepada bapak dan ibu, apabila nanti dari salah satu bapak dan ibu sedang menyampaikan duduk persoalan, tolong dihargai, tolong didengarkan, tolong jangan dipotong ya, apalagi itu ya. Kemudian yang ketiga, selama mediasi ini berlangsung, untuk sementara HP di silent atau dimatikan dulu ya Pak ya. Kira-kira seperti itu. Tadi saya sudah mencoba perkenalan diri, sekarang saya boleh tahu ya siapa namanya ibu siapa namanya, gimana kabarnya Bu? Bu Dewi. Ibu Dewi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu? Baik. Baik ya. Nah, baik. Ibu sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Jam berapa tadi Ibu dari rumah ke kantor sini, ke pengadilan sini? Kalau dari rumah sekitar 7:30. Oke. Kalau Bapak gimana kabarnya Pak? Baik, baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Oke. Mari kita mulai mediasi ini ya Bu ya. Siapa dulu yang ingin menyampaikan duduk persoalan, Ibu dulu atau Bapak dulu? Saya dulu Pak. Ibu dulu ya. Saya berprihatin ya Bu ya, kenapa itu sampai ke pengadilan agama, sampai ketemu saya dengan mediator, pastinya tidak luput adalah ada persoalan rumah tangga kalau saya membaca ini ya. Coba Ibu tolong boleh ceritakan sebenarnya ada apa, ada masalah apa ya Ibu bertekad mengajukan cerai gugat di kantor pengadilan agama ini. Ini Pak awalnya. Oke. Selama kami menikah 5 tahun awal kita baik-baik aja. Setelah kita dikaruniai 2 anak, kita baik-baik aja selama 5 tahun itu. 5 tahun ya. Tapi dari akhir bulan Maretan Pak, bulan Maret 2025 itu kami mengalami satu cekcok, dua aku mendapatkan kabar dari tetangga katanya suami saya jalan bareng sama orang lain. Itu enggak cuma 1 kali tapi udah 2 kali. Nah setelah itu di rumah sering marah-marah, terus kita ada masalah terus nggak bisa diserahin, nggak bisa kayak baru nggak bisa kayak musyawarah gitu, nggak bisa nggak ketemu titik temunya lah, akhirnya gitu Pak. Tapi tahun belakangan ini tahun 2024, kalau 5 tahun bang aman-aman aja. Oke. Jadi itu yang Ibu alami rumah tangganya seperti itu ya? Iya, saya mengalami Di sini saya menarik kesimpulan
Istilahnya ini sama sih bisa dikatakan sakit hati ya Bu ya? Sakit Karena hati yang cemburu pertama, juga. sakit hati Ya. karena cemburu. Karena yang pertama itu mendengar dari tetangga bahwa suaminya sama perempuan lain di Satu yang pertama itu pas Januari 2024 itu sama cewek lain, itu tetangga saya ngeliat. Yang kedua itu boncengan sama nggak tahu permalaan. Aku juga katanya tetangga juga. kata tetangga, tidak melihat sendiri. Ya. Oh, saking sayangnya kata tetangga saja bisa Ya, melihat tapi cemburu gitu setelah ya. berawal dari kayak kata-kata tetangga terus setiap pulang tuh mesti selalu cekcok gitu Pak, nggak ada solusinya gitu. Setiap Oh. mesti pulang marah, kadang berkata kasar juga gitu. Oh, suami Makanya berkata kasar, betul ya, suami berkata kasar. Terus? udah itu aja. Sama setiap kalau pulang nggak pernah selalu kata kasar aja, nggak ada. Tapi kalau suami pulang meskipun kondisi marah, ibu tetap apakah masih menjalankan kewajibannya seperti membuatkan makan, membuatkan kopi atau apa itu masih dilaksanakan? Masih. Oh, jadi meskipun dalam kondisi marah, kewajiban tetap masih dilaksanakan ya? Ya. Oh, itu dulu waktu masih serumah. Sekarang masih serumah atau? Enggak. Oh, enggak. Tapi itu waktu masih serumah, ketika suami sama-sama hubungannya marah, tetap kewajiban masih dilaksanakan. Masih. Tapi juga masih membuatkan sarapan. Masih. Oh, masih. Dulu waktu masih satu rumah. Iya. Sekarang sudah aku ikut orang tua. Oh, pulang ke rumah orang sama tua. anak ikut, sama bapak ikut semua. Oh, anak ikut ibu ke rumah orang tua ya. Iya. Oke. Selain itu ada lagi tidak Bu yang mau disampaikan? Enggak ada, itu aja cukup. Oh, iya. Berarti intinya kesimpulannya itu cemburu ya Bu ya, karena ada wanita lain itu ya. Iya, sama satu dari yang pertama ada wanita lain, kemudian memboncengkan wanita lain di hari yang berbeda ya. Beda. Oke. Tapi kata tetangga. Iya, kata tetangga. Tidak pernah lihat sendiri. Tidak ya? pernah lihat sendiri. Oke. Ada yang lain cukup ya Bu ya? Oke, boleh saya tanya ke tergugat ya, ke Bapak ya. Oke Pak, jadi begini, tadi Bapak sudah mendengar, saya juga menyimak secara seksama. Sebenarnya itu masalahnya itu adalah Bapak dianggap mempunyai wanita lain. Kemudian yang kedua, di rumah kalau marah Bapak ngomongnya kasar. Coba tanggapan Bapak gimana tentang apa yang dihubungi itu? Kira-kira itu benar tidak itu terjadi hal demikian itu? Ini ya Pak, permasalahan itu tidak benar. Tidak benar ya? Waktu tanggal awal Januari itu tanggal yang disampaikan istri saya itu itu tidak benar. Waktu itu saya itu dapat proyek di kawasan di kawasan. Berarti waktu itu Bapak sedang kerja ya? Sedang kerja, ya kerja. Pulang kerja istri marah-marah. Gitu. Jadi posisi capek, sampai rumah istrinya marah-marah. Jadi Bapak marah begitu ya. Terus itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, tadi Ibu menjelaskan bahwa Bapak pernah sempat memboncengkan perempuan sore-sore. Itu coba dijelaskan Pak, tolong dijelaskan. Itu saya itu boncengin tetangga. Ya itu boncengin tetangga itu intinya itu saya itu membantu memboncengin betul Pak, boncengin. Waktu itu berarti ceritanya Bapak pulang kerja terus lihat tetangga jalan kaki sore-sore, kemudian tidak tega ya Pak ya, kasihan maksud Bapak itu diboncengin agar supaya cepat sampai rumah dan tidak capek begitu ya. Toh Bapak berkendara sendirian toh, nggak ada yang lain toh. Jadi menolong ya Pak ya intinya. Ya intinya menolong. Bapak menolong tetangga begitu ya. Sedangkan Ibu mendapat laporan dari orang lain, dari tetangga juga, Bapak memboncengkan perempuan lain. Ya benar juga, memang itu perempuan, tetapi niatnya membantu, begitu kan? Bapak kenal sama perempuan itu? Kenal. Tanggal baik ya Pak ya? Ya, sudah saya aduin sama istri, tapi istri nggak terima. Oh, jadi Bapak sudah menyampaikan sama istri, tetapi istri nggak terima. Istri sudah nggak terima. Oh, betul.
Lah bapak marah-marah itu penyebabnya apa kan? Nah, pulang kerja badan capek lah, habis kerja belum apa-apa udah sih marah-marah. Oh, pengennya tetap disambut baik. Sambut baik ya. Bu, dari sini saya juga melihat penyampaian apa ini toh, bahwa itu tidak benar Bu, itu tidak benar. Justru suami ibu ini sangat berhati mulia. Suami itu sedang bekerja, itu kan mencari nafkah untuk ibu dan anak, ya kan? Memang waktu itu kerja. Mungkin bisa jadi tetangga ibu itu salah melihat juga bisa dengan faktor mungkin motornya yang sama atau apa yang di gerak-gerik tubuhnya mirip, kaosnya, pakaiannya dan lain sebagainya, mungkin karena waktu itu masih kerja. Itu yang pertama ya Bu ya. Kemudian yang kedua Bu, sebaiknya bersyukur karena suami ibu ini orang baik, menolong sesama tetangga, menolong sesama orang, sesama manusia. Sore-sore pulang kerja pun sendirian melihat tetangga yang sedang berjalan, tidak sampai hati nuraninya telah menyakiti. Itu hal baik loh Bu, hal baik itu seharusnya itu diberi nilai plus, itu istilahnya orang penilaian orang itu hal baik. Justru kalau suami memang benar-benar selingkuh itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak berterang-terangan. Kebanyakan orang kalau selingkuh itu pasti sembunyi-sembunyi. Mereka cari teman yang aman, yang sebisa mungkin tidak diketahui orang. Nah ini kan bapak posisinya sore, rame, terang-terangan, nggak sembunyi-sembunyi, dan jamnya juga masih hal wajar sore. Toh nyatanya sore kan pulang waktu itu ke rumah toh. Iya pulang ke rumah, sampai rumah ibu marah-marah. Padahal kan bapak sudah menjelaskan kan Pak ya? Sudah menjelaskan ya. Mungkin saking sayangnya ibu, saking cintanya ibu sehingga cemburu itu berlebihan. Ada baiknya juga loh Pak, ibu begini karena ibu saling cinta, saling sayang. Kalau enggak ya enggak peduli itu. Dari sini sebenarnya tuh nggak ada masalah Pak menurut saya ya, hanya salah paham saja. Kalau bapak marah-marah itu penyebabnya karena mungkin Bu, bapak sedang capek, seharian kerja panas di lapangan. Orang lapangan itu kan kalau ibu bisa melihat sendiri itu, masya Allah itu naik turun apa panas itu, sampai rumah itu ya keinginan bapak mungkin ya minimal disambut lah sama istri, Pak udah pulang, capek Pak, tadi gimana pekerjaannya Pak. Nah, bukan malah marah-marah ya. Kalau dimarahi secara langsung sedangkan ibu tidak mau mendengarkan penjelasan bapak juga, mungkin dengan keadaan capek itu jadi persoalan yang secuil, persoalan menjadi besar. Dalam persoalan ini saya menarik kesimpulan sebenarnya itu masalahnya ya salah paham saja, begitu ya. Kalau untuk bapak sendiri kira-kira keinginannya gimana Pak untuk masalah ini? Keinginannya ya ingin rujuk kembali seperti semula. Rujuk kembali seperti semula ya. Tidak ada masalah gitu ya. Tidak ada masalah. Ya harapan bapak nanti setelah rujuk, mudah-mudahan ibu mau ya. Kalau setelah rujuk, harapan bapak gimana? Maksudnya pesan bapak itu harapannya gimana? Apakah istri jangan marah-marah? Apa kalau ada persoalan apa? Tolong diomongin dulu, jangan marah dulu, tapi sampaikan dulu, atau bagaimana harapannya Pak? Ya begitu harapannya Pak. Jadi harapannya kalau ada persoalan sekecil apapun, tolong dibicarakan dulu ya, jangan marah-marah begitu ya. Oke, Bapak harapannya seperti itu Bu, kira-kira. Kalau dari Ibu ini pengennya gimana Bu? Kalau keinginan saya tuh kembali lagi nggak apa-apa, karena kasihan melihat anak ada 2 gitu. Tapi kayak dalam rumah tangga ya nggak usah kata-kata kasar gitu loh Pak. Kalau celengan nggak usah gitu Pak. Gitu. Marah biasa nggak apa-apa, lumrah, tapi nggak keluar kata-kata yang kasar lah tuh Pak. Oke ya, dari sini berarti kan sebenarnya dibalik semua ini ada hikmahnya. Jadi Bapak bisa menyampaikan harapannya kepada Ibu, Ibu bisa menyampaikan harapannya kepada Bapak. Nah, intinya kan Bapak sama Ibu kan tidak mengharapkan ini juga. Nah,
berarti kan artinya masih ada kesempatan untuk kembali kan begitu ya, dengan catatan Bapak tidak mengulangi lagi kalimat kasar. Itu harapan Ibu kan begitu. Kalau harapan Bapak dengan catatan kalau ada masalah jangan langsung marah, tapi ditanyakan dulu, disampaikan dulu kan begitu ya. Begitu Pak Bu ya. Oke. Terus kemudian dari sini saya selaku mediator, harapan ini insya Allah akan terwujud. Bapak bisa memaafkan Ibu, Ibu bisa memaafkan Bapak, kemudian kembali ke semula dan baik lagi. Dan saya berharap kalau ada sekecil apapun persoalan, tolong diselesaikan dulu, dibicarakan dulu, jangan langsung marah. Bapak juga tidak langsung ngomong yang seharusnya tidak disampaikan, Ibu juga tidak langsung marah, tapi semua itu perlu komunikasi yang baik. Intinya kan itu ya. Nah, dari sini sudah ya Pak ya, nggak ada yang dipersoalkan lagi ya. Nggak ada yang dipersoalkan lagi Ibu ya. Ibu bisa memaafkan Bapak, Bapak bisa memaafkan Ibu, ya semua demi anak-anak ya. Oke. Jadi mediasi kali ini saya anggap berhasil ya. Setelah ini nggak perlu sidang lagi, pulang saja, perbaiki hubungan rumah tangga. Bapak di waktu kerja juga kerja dengan baik. Kalau pulang ya pulang dengan senang hati. Ibu yang di rumah menjaga anak-anak, menjaga kebersihan rumah, menjaga keutuhan rumah tangga Bapak dan Ibu. Gitu ya. Belum pulang, saya kok ingin melihat ketaatan istri dan suami. Saya coba sebelum pulang saling memaafkan, saling Pak. Oke, bermaaf-maafan ya. Terima kasih. Saya selaku mediator, apabila ada salah dalam hal kata, saya mohon dimaafkan. Dan ini harapan saya tidak perlu datang ke pengadilan agama lagi. Yang namanya rumah tangga pasti ada masalahnya, sekecil apapun. Kalau dibesar-besarkan akan jadi besar. Tapi dengan pengalaman ini, harapan saya, doa saya, semoga Bapak dan Ibu selalu baik dalam membina rumah tangga. Kalaupun ada masalah, sekecil apapun diselesaikan dengan musyawarah di rumah ya. Tidak perlu ke pengadilan agama, semua demi masa depan anak-anak. Oke, terima kasih dari saya. Apabila ada ucapan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.